Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rotasi. Sebelum itu kita akan menyimak terlebih dahulu contoh-contoh rotasi dalam kehidupan nyata. Pada contoh ini kita amati bahwa bumi sebetulnya berotasi terhadap matahari. Jadi matahari bertindak sebagai titik pusat rotasi. Namun perlu diingat bahwa pada kondisi pemodelan ini jarak bumi dan matahari selalu sama. Berbeda dengan pada kondisi yang sebenarnya di mana jarak bumi terhadap matahari tidak tetap sama. Kita lihat contoh lain. Nah, ini contoh rotasi yang lain, yaitu rotasi jarum jam terhadap titik pusat rotasinya, yaitu titik pusat permukaan bidang jam, di mana permukaan jam berbentuk lingkaran di sini yang diperlihatkan. Untuk jarum jam detik, menit maupun jarum yang menunjukkan jam juga sama berotasi pada titik pusat permukaan bidang jam. Demikian beberapa contoh rotasi pada kehidupan nyata. Nah, bagaimana sekarang jika kita diberikan permasalahan rotasi, di mana rotasinya pada bidang kartesius, yaitu merotasikan bangun datar ABCD yang berbentuk trapesium terhadap titik pusat R yang diketahui titik koordinatnya. Jika besar sudut rotasi diberikan atau ditentukan. Kita ulas kembali permasalahan yang dihadapi tadi, bahwa ada sebuah bidang datar, bangun datar ABCD yang akan dirotasikan terhadap titik R sebagai titik pusat rotasi. Kita akan bahas langsung di dalam file GeoGebra, jadi disimulasikan secara langsung bagaimana rotasinya. Kita buka dulu program GeoGebra-nya. Tunggu sebentar. Nah, sekarang program GeoGebra-nya sudah terbuka. Di sini kita dapatkan titik A, B, C, D dari bangun trapesium yang nanti akan ditentukan titik bayangannya setelah dirotasikan terhadap titik R. Nah, perlu diingat bahwa dalam rotasi, titik pusat itu berlaku sebagai titik putar. Sehingga hasil bayangan dengan bangun yang aslinya selalu berjarak sama. Kita simulasikan untuk A. Pertanyaan A yaitu putarannya 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Kita lihat besar sudutnya dan akan berhenti pada sudut putar setelah mencapai 90 derajat. Kita lihat posisi akhirnya, nah, berada pada koordinat yang tampak di dalam layar, sehingga inilah bayangan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen sebagai hasil bayangan terhadap dari bangun datar A, B, C, D. Untuk pertanyaan B, 27 derajat berlawanan arah putaran jarum jam, berarti arah putarannya sama dengan 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam, hanya jarak putarnya, sudut putarnya yang lebih besar. Kalau sampai sini 90 derajat, kita tarik dari R ke A dan R ke A aksen, itu membentuk sudut 90 derajat. Maka sekarang dari R ke A dan R ke A1 aksen nanti sebagai hasil bayangan dari titik A terhadap titik R dengan putaran berlawanan arah putaran jarum jam dan dengan sudut 270 derajat kira-kira berada di sini. Kita lihat, cek jawabannya. Ya. Nah, agar besar sudutnya lebih jelas, kita tutup dulu jawaban A. Ya, betul. Akan berhenti di koordinat untuk A-nya, bayangan A-nya negatif 1,2. Kita hentikan dulu. Ya, ini kita putarkan secara manual. Betul ya, A-nya negatif 1,2, B1 aksen, C
C1 aksen dan D1 aksen masing-masing diperlihatkan pada layar seperti ini. Kita cek jawaban yang ketiga. Putarannya 180 derajat searah putaran jarum jam, berarti bukan ke sebelah kiri tapi ke sebelah kanan. Oke, kita lihat. Ya, ini yang berwarna ungu sebagai hasil bayangan dari bangun ABCD. Oke, kita hentikan dulu. Nah, karena berlawanan dengan yang tadi, yang dua tadi, jawaban A dengan B arahnya, maka arah slidernya juga berlawanan. Nah, ini hasil bayangannya sebagai bayangan dari bangun ABCD yang diputar 180 derajat searah putaran jarum jam. Nah, semoga jawaban ini dapat dipahami dan dapat memperjelas pemahaman yang sudah dimiliki. Demikianlah pembahasan mengenai rotasi dengan contoh di awal tadi, contoh rotasi di kehidupan nyata, dan pada bagian akhir contoh rotasi, simulasi rotasi menggunakan GeoGebra. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.